Wanita cantik berambut sebahu berwarna pirang dengan netra biru itu memeluk kedua anaknya. Mereka saling menanyakan kabar menggunakan bahasa Jerman, bahasa tanah kelahiran Emily. Setelah berbincang singkat dan melepas rindu, Keanu dan Fiona membawa ibu mereka untuk beristirahat di apartemen milik Fiona. Oh my god, kenapa nggak di apartemenmu, Kean? Tanya Emily saat menyadari jika itu bukan apartemen mewah milik Keanu. Apartemenku sudah dijual, Mam. What? Dijual kenapa? Emily tidak terkejut. Keanu mendesah pelan. Aku tertipu investasi bodong. Dan Mami tahu sendiri berapa yang harus aku kirim pada Mami setiap bulannya. So, aku terpaksa menjual apartemenku dan tinggal di rumah Papi. Ujar Keanu seraya menarik koper ibunya dan menaruhnya di sudut ruangan. Rumah Papi? Rumah pelakor itu maksud kamu? Kamu lupa jika semua aset sudah beralih atas nama wanita itu? Kamu tuh gimana sih, Ken? Apartemen mewah itu adalah pemberian Papi kamu selama hidupnya. Dan sekarang, kau malah menjualnya. Emily terlihat geram mendengar pengakuan Keanu bahwa putranya itu telah menjual apartemen mewahnya. Hal yang selama ini Keanu sembunyikan akhirnya ketahuan juga. Pria yang biasanya handal dalam menghina Alda, namun kini membisu di hadapan ibunya. Karena ibunya kembali ke Indonesia, mau tidak mau, Keanu harus jujur soal apartemen mewah yang ia jual beberapa bulan yang lalu itu. Fiona tersenyum kecut melihat kakaknya yang diam bisu. Ia seolah telah menyadari perubahan yang terjadi pada diri kakaknya itu. Apalagi sepanjang jalan tadi, Keanu terus saja diam, seperti tengah gelisah memikirkan sesuatu. Sudahlah, Mam, sama saja kan. Lagi pula dengan begitu, Keanu bisa tinggal di sana dan menguasai langsung keadaan di sana. Aku juga mungkin akan pulang pergi dari apartemen ini ke rumah Papi. Aku tidak percaya pada Kean. Sepertinya dia mulai goyah. Fiona meraih minuman di dalam lemari pendingin, kemudian mengambil 3 gelas wine. Wanita itu menjatuhkan tubuhnya di samping sang ibu, sementara Keanu menatap kesal pada adiknya yang masih saja menyindirnya. Goyah? Apa maksudmu, Vi? Tanya Emily dengan dahi berkerut. Wanita cantik wajah blasteran Indonesia Jerman itu menatap Keanu dengan tajam. Keanu sepertinya menyukai anak dari wanita itu, Mam. Aku ingin jaga-jaga saja jika dia tidak di pihak kita, ucap Fiona yang membuat Keanu berang. Jaga ucapanmu, Fiona. Sudah berapa kali aku katakan, aku sama sekali tidak menyukainya. Jangan sok tahu kamu, tegas Keanu dengan emosi. Terus saja menyangkal, Kean. Kau pikir aku tidak punya otak? Aku bisa melihat jelas dari cara kamu menatapnya. Kau marah-marah tidak jelas setiap hari karena wanita itu dekat dengan asisten pribadinya. Jangan pura-pura lagi, Kean. Kamu ragu untuk membantu Mami, kan? Kamu bakal selalu melarangku untuk mencelakainya, ucap Fiona seolah menantang. Ia meluapkan emosinya yang terpendam sejak kemarin, di mana Keanu yang menunjukkan ketertarikannya pada Alda di balik sikap galaknya itu. Brak! Fiona dan ibunya terkejut saat Keanu tiba-tiba menggebrak meja di ruang tamu apartemen milik Fiona. Sudah kubilang, aku tidak menyukainya. Akan kubuktikan. Secepatnya kita akan menyingkirkan Deswita dan unta itu, tegas Keanu kemudian beranjak pergi, meninggalkan apartemen tersebut dengan wajah merah padam menahan amarahnya. Fiona menyeringai, senang rasanya memancing emosi sang kakak. Dengan begini, rencana mereka akan berjalan mulus karena Keanu ada di pihak mereka. Emily yang juga sudah tahu jika rumah mantan suaminya itu kini ditinggali oleh anaknya Deswita, nampak tersenyum miring melihat putra sulungnya berkata demikian. Ia mulai paham dengan apa yang terjadi di rumah itu. Meskipun ia tidak tinggal di sana, namun Fiona selalu update menceritakan semua hal yang terjadi pada ibunya melalui sambungan telepon. Good luck, baby, ucapnya tersenyum bangga pada anak bungsunya itu. Mama mau kemana? Tanya Alda saat melihat ibunya sudah mulai rapi malam-malam begini. Sayang, belum tidur. Mama ada urusan sebentar, jawab Deswita dengan santai. Nginep? Tanya Alda. Maybe. Lihat aja nanti, jawabnya. Tapi ini udah larut, Mam. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Mama? Mama pergi sama siapa? Raymond ikut kan? Alda mencemaskan ibunya. Ia khawatir terjadi sesuatu pada wanita cantik dengan rambut bergelombang warna coklat, serta hidung mancung dan bibir seksi yang terlihat sangat mempesona itu. Raymond itu bertugas menjaga kamu. Tenang aja, Mama gak sendirian kok. Ada 2 pengawal yang akan menjaga Mama. Ya udah ya, Mama berangkat dulu. Bye sayang. Deswita mencium sebelah pipi Alda sebelum akhirnya berjalan dengan begitu anggun meninggalkan rumah mewahnya itu. Sementara Alda menatap nanar kepergian ibunya dari teras yang begitu luas. Hatinya terus saja dilanda rasa cemas, apalagi setelah mengetahui jika Keanu dan Fiona memiliki rencana jahat pada ibunya. Mobil mewah yang membawa ibunya pun keluar dari carport dan meninggalkan rumah bak istana itu.
Alda terus berdiri dan menatap hingga mobil tersebut menghilang dari pandangannya. Saat ia hendak masuk, tiba-tiba sebuah mobil sedan berwarna hitam metalik masuk. Alda mengerutkan dahinya. Ternyata yang baru saja pulang adalah Keanu. Tumben dia sendirian. Kemana si Fiona? Tanyanya dalam hati saat Keanu keluar dari mobilnya seorang diri. Tak mau ambil pusing dan tak peduli dengan pria itu. Alda pun memilih untuk melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam kamar. Namun langkahnya terhenti saat Keanu berteriak memanggilnya. Heh, wanita sombong, tunggu. Alda menoleh menatap Keanu dengan delikan tajam. Alda menyiapkan diri kalau pria itu tiba-tiba menghilangnya lagi. Ada apa? Aku mau tidur, ucapnya ketus. Dasar sombong. Aku mau bicara denganmu, ucap Keanu yang buat Alda melongo heran. Tumben. Bicara apa? Cepet katakan aja. Aku ngantuk. Alda masih saja jual mahal. Ia juga masih sangat kesal pada Keanu sejak kejadian seminggu yang lalu saat pria itu menghinanya dan juga Raymond. Selain menghinanya, ia juga mengatakan hal yang tidak tentang mereka. Kau dan ibumu sama-sama angkuh. Ada yang ingin aku bicarakan, tapi tidak di sini, ucap Keanu yang buat Alda bingung. Sepenting itukah hingga mereka harus mencari tempat untuk berbicara empat mata? Ya udah cepet, di mana? Tanya Alda dengan menunjuk wajah ketusnya. Keanu melirik ke kanan dan kiri. Ia merasa ada yang mengawasinya saat ini. Gak jadi. Pria itu kemudian berlalu begitu saja meninggalkan Alda dalam kebingungan. Yeay, dasar cowok aneh, pelin-pelan, dasar sinting, umpat Alda kesal. Ia benar-benar geram dengan sikap Keanu yang seenaknya itu. Dia sudah kembali. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Deswita pada seorang pria yang baru saja masuk ke dalam mobilnya. Pria yang wajahnya ditutupi masker, namun kali ini tidak memakai hoodie, sehingga Deswita bisa melihat jelas rambutnya dari penerangan jalan, tempat mobilnya menepi saat ini. Jangan cemas, semuanya akan segera berakhir. Semua bukti sudah ada di tanganku. Hanya saja kamu dan Alda memang harus lebih hati-hati. Tapi sekali lagi, jangan terlalu dipikirkan. Rumah itu selalu aku awasi. Aku juga sudah tahu siapa pelayan yang menjadi mata-mata Emily, ucap pria dengan suara bariton dan harum maskulin yang begitu candu dan menenangkan untuk Deswita. Benarkah? Tapi aku gugup. Bagaimana jika tidak bisa melindungi putriku? Ucapnya ragu. Kamu wanita yang hebat. Tinggal selangkah lagi. Tetaplah waspada. Aku pastikan mereka tidak akan berhasil. Apalagi seseorang akan mengacaukan semuanya nanti. Ucap pria itu mencoba meyakinkan Deswita. Seseorang? Siapa? Tanya Deswita penasaran. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya memeluk Deswita, kemudian mengecup punggung wanita itu cukup lama. Hembusan nafasnya begitu terasa, membuat kedua netra indah milik Deswita mengembun. Tanpa mengucap sepatah kata, pria itu keluar dari mobil tersebut dengan bawa sejuta rindu yang ingin ia lampiaskan. Namun saat ini bukan waktu yang tepat sebelum saatnya tiba, di mana yang jahat harus menerima konsekuensi atas semua tindakan jahatnya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.